Sharing pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Nur Kholis dari Sharing Pajak Emenko. Kali ini saya akan bahas mengenai penggabungan penghasilan suami dan istri. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dengan sistem Cortex ini, siapapun yang sudah menikah, ya, tercatat di Dukcapil sebagai sebuah keluarga, nanti Cortex akan bisa menemukan, ya, memadukan, menyatukan kembali, ya, orang-orang yang terpisah ini. Terpisah dalam hal apa? Dalam menghitung pajaknya masing-masing. Ya. Nah, Undang-Undang Pajak kita mengatakan bahwa keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya apa? Pajak menganggap keluarga yang isinya suami, istri, anak yang belum dewasa, ini sebagai satu entitas. Sehingga semua penghasilan yang diterima oleh tiga makhluk ini harus dihitung bersama-sama pajaknya. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Suami ngitung sendiri, istri ngitung sendiri, anak ngitung sendiri. Hanya gara-gara saya punya NBP sendiri, jadi saya mau ngitung sendiri pajaknya nih. Ya, saya akan bisa harta, yang akan bisa hartanya, penghasilannya nggak ada peraturan secara hukum perjanjian pisah penghasilan, ya, adanya perjanjian pisah harta. Harta boleh dilaporkan terpisah di masing-masing NPWP, tapi kalau penghasilan nggak boleh. Pasal 8, ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatakan begini, penghasilan dari wanita kawin dianggap penghasilan suaminya. Kecuali kalau wanita ini sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, yang bukan suaminya pemberi kerjanya. Ya. Jadi ketika seorang wanita nih punya NPWP, dia punya usaha sendiri, suami juga punya NPWP, dia karyawan, punya NPWP sendiri, hitungnya nggak bisa sendiri-sendiri. Karena nggak ada aturan hukum perjanjian pisah penghasilan. Yang ada pisah harta. Boleh SPT menyajikan hartanya milik suami sendiri, milik istri sendiri. Tapi ketika ada penghasilan dalam keluarga ini, harus dihitung bersama-sama. Suami, istri, anak belum dewasa. Gabung jadi satu. Nah, ketika dipisah-pisah, apa konsekuensinya? Masing-masing ini akan menghitung PPh-nya dari tarif 5%, 15, 5%, 15. Ya. Ketika digabung, nggak ada lagi 25%. 5% kali 60, 5% kali 60. Ketika digabung, 5% kali 60, cuma sekali aja. Selebihnya akan dikenai lapisan yang berikutnya. Ya. Maka keduanya harus digabung jadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini pisah. Ini PTKP, ini PTKP. Ya. Maka PTKP-nya 2 kali. Jadi Bapak Ibu, ya, bagi yang sekarang ini, saat ini, menghitung pajaknya sendiri-sendiri, suami istri, penghasilan yang dipisah tadi, ya mulailah kemudian mencoba untuk menghitung ulang. Gabunglah penghasilannya. Nah, gimana cara menghitung penggabungan pajak penghasilan untuk suami dan istri? Karena Cortex itu nanti akan mendetek, oh ini alamatnya sama, di Dukcapil ini statusnya suami istri. Ini ada SPT, belum gabung, nanti akan digabungin. Ya. Oke, misalnya nih, ini suami, ini istri. Suami. Oke. Saya contohkan misalnya suami ini dokter misalnya ya. Suaminya dokter. Istrinya konsultan. Nah, misalnya konsultan. Nah, kongkonane sultan. Ya, begitu ya. Nah, kita hitung nih penghasilannya berapa sih beliau-beliau ini? Oke. Kita hitung nih penghasilan bruto, misalnya ini pakai norma ya.
400 juta misalnya. Normanya berapa? Normanya 50%. Ya. Untuk dokter ya, maka 200 juta nih penghasilannya neto. Nah, penghasilan neto ya ini ya, neto. Terus istrinya berapa? Oh, konsultan ya nggak banyak nih, kecil nih, 280. Normal untuk konsultan juga sama, 50% ya. Maka netonya adalah 140 juta. Nah, sekarang mereka punya masing-masing punya NBP sendiri-sendiri nih ceritanya. Ya, ini ada NBWP. Ini juga punya NBWP sendiri. Ya. Lalu mereka berhitung nih, ya sudah nih saya urangi aja PTKP. PTKP saya K3 misalnya, ya. Kawin tanggungannya 3. Berarti dikurangi 72 juta nih. Kurangi. Nah, istri, oh saya kan wanita. Status PTKP saya yang lain-lain diambil suami. Maka PTKP saya sebagai wanita 54 juta. Oke. Ketemulah penghasilan kena pajak berapa ini? 128 juta. Yang istri 6, 13 kurangi 8, 5, 8 ya, 86 nih. 000, 000. Oke, ini penghasilan kena pajaknya. Terus ngitung pajaknya bagaimana? Oh, masing-masing ya kita buatin nih misalnya. PPh-nya 5% dari 50, 15% dari selebihnya. Ya. Ini kali 50 dulu, 10 juta. Ini kali 128 kurangi 50, berarti 78. Oke. Yang si wanitanya, si istrinya, 5% kali, sorry ini 60 ya, bukan 50. 60 itu aturan lama. Ini 68 ya. 5% kali 60 juta. 15% kali berapa ini? 26. Oke. Hitunglah nih pajaknya nih. 5% kali 60, 15% kali 68. Oke, hitung ya. Nah, ini harus saya hitung nih, coba saya hitung di kalkulator saya ya. Sebentar. Ya, ini dia ya. 68 juta, 68 kali 15%. 10 juta 200 tambah 3 juta. Ini 13 juta 200. Oke. Kemudian si istri 26 juta kali 15%, 3 juta 900 ditambah 3 juta. Dari 5% kali 60, totalnya 6 juta 900. Oke. Ini pajak yang dibayar masing-masing, ya, di SPT-nya masing-masing. Padahal beliau suami istri. Jadi hitungan ini misalkan ini KPP Jogja gitu ya. Ini KPP Jakarta. Ya, dipikirnya kalau alamat istri di Jakarta, alamat suami di Jogja, tidak akan ketahuan. Orang pajak nggak bakal tahu, nggak bisa ketemu. Tapi Kortek itu kan gabungkan data se-Indonesia. Oke ya, sekarang bagaimana kita menghitung pajak gabungan dari suami dan istri? Amanah undang-undang, ya, penggabungan penghasilan suami dan istri sebagai satu kesatuan ekonomis, sebagai satu subjek. Ya. Nah, contohnya sekarang ini adalah suami ya, ini suami terdaftar di KPP Jogja, istri di KPP Jakarta. Nah, yang kita hitung adalah penghasilan netonya. Penghasilan neto suami, penghasilan neto istri.
Berapa suaminya penghasilan netonya? Ini dia. Nah, ini yang kita hitung. Ini yang kita hitung. 200 dan 140. 200, 140. Itu juga sama nih, di SPT-nya disajikan juga ya hitungan mereka berdua 140. Nah, jadi total penghasilan sebuah keluarga ini adalah gabungannya adalah 340. Oh. 340. Jadi juga sama nih 340. Oke. Nah, sudah ketemu penghasilan neto keluarga ini, kurangi dulu dengan PTKP-nya. PTKP-nya itu adalah kawin, kemudian istrinya yang digabung penghasilannya, anaknya 3. Anaknya 3 berarti jumlahnya adalah 100, berapa nih? 72, 126, ya? 126. 126 juta, ya. Dari mana? Dari K3 72 juta, nih ya, ditambah istri PTKP-nya 54 juta. Oke, ini juga sama nih, 126 juta. Kita hitung 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya, ini 4, ini 3 kurangi 1, 2, 1, 3 kurang 1, 2. Nah, 2, 14. Dari sini sampai sini sama. Namanya penghasilan kena pajak. Ya. Lalu kita hitung pajaknya nih dari PKP gabungan ini. PPh-nya 5% kali 60 juta. Ini idem juga nih istri, 5% kali 60 juta, ya. 15% kali lapis kedua adalah di atas 60 sampai 250. Jadi ketemunya karena masih 214 juta, ini berarti 214 kurangi 60, berapa nih? 4 tambah 8, bukan 8 ya, 5, 1 ya. Nah, ini idem juga nih sama. Totalnya adalah kita hitung ya, pakai kalkulator ajaib. Nah, ini ajaib nih. 154.000 kali 15%. 23.100 ditambah 5% kali 60 ya, ditambah 3 juta. Tambah 3 juta, bentar nih, kali 15%, 26.100 nih, 26.100. Istri juga sama, gabungannya 26.100. Oke, sampai di sini, ini adalah PPh gabungan nih. Ini masih PPh gabungan. Nah, sekarang kita ngitung nih PPh suami berapa sebetulnya yang menjadi kewajiban suami kepada negara. Ya. Nah, ngitungnya berdasarkan proporsi dari penghasilan neto suami dibanding dengan total penghasilan neto. Yang istri, penghasilan neto istri dibagi total. Ya, sekarang kita hitung nih 200 per 340 ya. 200 bagi 340 kali 26.100. Nah, PPh terutang suami adalah 15.352.941. Sebaliknya si istri ya 140 ini dibagi 340. 140 dibagi 340 kali 26.100. Ketemunya adalah 10.747.058.059. Ini pajak terutang suami, ini pajak terutang istri.
Ya, tinggal dikurangi dengan PPh 21 yang dipotong di tempatnya suami. Dikurangi lagi dengan PPh 25 yang dibayar oleh suami, yang dibayar oleh istri. Tapi dari sisi PPh terutangnya, kalau kita lihat dengan penggabungan itu, beda nggak dengan yang ini? Ya, 15 dengan 12 nih. Ya, ini kalau kita hitung ke atas, saya tandai warna dulu nih. Warna merah ya, atau biru ya. Biru. Maka yang 15 ini dibandingkan dengan 13. Berarti naik 2 juta gara-gara penggabungan. Ya. Yang isi 10 juta ya dengan 6 juta. Isi naik sekitar 4 jutaan. Ya. Artinya apa? Dengan penggabungan ini pasti akan membuat kekurangan bayarnya bertambah. Ya. Kenapa? Karena lapisannya nih 5%-nya cuma sekali aja di sini. Tapi ketika masing-masing lapor sendiri, ini dua-duanya ngitung 5% dari 60 juta. Nah, itulah bagaimana teman-teman semuanya untuk menghitung pajak suami dan istri tidak bisa terpisah. Hartanya boleh terpisah, penghasilannya harus digabung. Lalu kewajiban per SPT masing-masing dihitung berdasarkan proporsi dari penghasilan neto. Begitu ya, semoga tidak bingung, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pajak Emenko.